Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman Islam masih senantiasa melekat sampai saat ini. Sholawat serta salam tercurah dan terlimpahkan kepada uswatun hasanah, panutan teragung, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang amat sangat baik ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh yang kita bisa. Takwa merupakan bekal terbaik untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian, dan sebaiknya baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun yang kita hadapi di masa pandemi ini yang belum berakhir sampai saat ini, solusinya hanyalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Tema khutbah pada hari ini adalah berhati-hatilah dengan amalanmu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala." Muhammad, perlukah aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalnya? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang beramal habis-habisan di dunia, tapi kemudian sia-sia amalan mereka, dan ketika di akhirat mereka mengira bahwa telah berbuat banyak untuk menghadapi akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan kita, berhati-hatilah dengan amalan kita yang takutnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengira bahwa kita telah melakukan amal yang baik. Lalu kita mengira apa yang kita lakukan jauh lebih baik daripada yang lainnya. Kita mengira bahwa di dalam catatan kita penuh dengan pahala. Bahkan
kita mengira hampir setiap tahun malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan mungkin akan memenuhi catatan amal kita. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Jika di dalam hati kita masih merasa yang paling banyak amal-amal solehnya daripada yang lain, jika kita kelak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak ada yang diharapkan itu, ternyata kosong dalam catatan amal kita. Dan salah satunya orang-orang yang dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mengakhiri hari-hari akhir sebelum datang kematian dengan amalan yang buruk. Karena ini akan menyebabkan seandainya kita meninggal setelah melakukan amal buruk, maka catatan Allah adalah catatan yang terakhir ketika kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau sedang melakukan amal orang Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang orang tidak merasa dikala umurnya semakin tua ataupun merasa dirinya masih muda, masih sehat, sehingga ia lalai dan dia kembali terjebak dalam amalan buruk. Padahal amalan buruk itu yang akan menghabiskan semua amal yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Kata Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Tidakkah engkau menginginkan bahwa engkau mempunyai satu bidang kebun yang di dalamnya ada kebun kurma, di dalamnya engkau penuhi dengan anggur, tajri min tahtiha al-anhar, lalu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, lahu fiha min kulli thamarat, lalu engkau mempunyai segala macam buah-buahan selain kurma dan anggur tersebut. Jadi begitu indahnya kebun itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya semua buah yang ada di dalamnya, dan kita menginginkan kurma dan anggur menjadi yang lebih dominan di dalam kebun tersebut. Lalu dengan air yang begitu baiknya, irigasi yang begitu sempurnanya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa sabarul kibaru wa la dzurriyyatun du'afa. Dan orang yang punya kebun itu umurnya telah lanjut, dan ia hanya mempunyai anak-anak dan cucu-cucu du'afa yang masih kecil-kecil. Jadi belum bisa mandiri, masih berpegang kepada kebun itu. Lalu apa yang terjadi?
terbakarlah kebun itu semua dan hancurlah segala-galanya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar engkau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi ayat ini surat Al-Baqarah ayat 266. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan sahabat di dalam masjid. Lalu Umar bertanya, siapa di antara kalian yang memahami maksud surat Al-Baqarah ayat 266 ini? Ayawaddu ahadukum an takuna lahul jannah. Siapa yang di antara kalian yang paham ini? Dan para sahabat pun terdiam. Dan akhirnya sahabat menjawab, Wallahu a'lam. Kami tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Lalu Umar merasa sedikit penasaran karena dia ingin mengetahui ayat ini. Lalu dia berkata, jawablah. Lalu akhirnya Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan tangannya. Lalu ia berkata, aku sedikit mengetahui wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayat ini berhubungan dengan amalan. Inilah orang-orang yang mempunyai amalan begitu banyaknya, dan dia berpangku tangan kepada amal tersebut sebagaimana cucu dan anak-anak yang belum bisa mandiri, dan juga berpangku tangan kepada kebun tersebut. Tapi ketika masa tuanya tiba-tiba dia jatuh ke dalam maksiat. Di saat jatuh ke dalam maksiat, maka seperti Allah membakar kebunnya, begitulah Allah membakar seluruh amalnya. Dan apa yang terjadi? Fahtaraqat, semuanya hangus, dan ia masuk neraka karena su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan ancaman ini. Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa kita yang hari ini telah memupuk-mupuk amal, kita yang saat ini yang masih disibukkan dengan melakukan semua ibadah, kita tidak tinggalkan jamaah, kita berpuasa Ramadan, kita bahkan menambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Selain zakat yang wajib, insya Allah sedekah yang luar biasa dari kita, apapun diinfakkan yang ada di dalam hati. Tapi manakala kita menghiasi hari-hari kita dengan amalan yang buruk, maka habislah semua amal kita tanpa kita sadari bahwa apa yang kita perbuat semua itu akan kembali kepada diri kita. Karena takwa itu selain melakukan apa yang diperintahkan sekaligus meninggalkan larangannya. Terkadang orang itu melaksanakan apa yang diperintahkan tapi masih menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat amal kita masih sia-sia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup khutbah yang sangat singkat ini, marilah kita perbaiki apa yang masih perlu kita benahi. Marilah kita koreksi apa yang perlu kita tingkatkan, sehingga kita mampu berkaca pada kesalahan kita masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa menambah ketakwaan kita dan diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.